Halo Velas, kembali lagi di video part kedua pembahasan prediksi soal TKA Kimia ke-8. Oke, di soal ini kita diberikan data tekanan uap jenuh air murni ya, sebesar 150 mm air raksa. Kemudian kita diberikan fraksi mol air sebesar 0,4. Pertanyaannya, berapakah penurunan tekanan uap jenuh larutan tersebut? Oke, jadi ini merupakan salah satu topik pada kimia analitik ya, yaitu sifat kualitatif larutan. Nah, sebelum kita menentukan berapa nilai perubahan atau penurunan tekanan uap jenuh larutannya, kita tentukan dulu fraksi mol zat terlarutnya. Caranya dengan 1 dikurangi fraksi mol pelarutnya. Jadi, total dari penjumlahan fraksi mol pelarut dengan fraksi mol zat terlarutnya itu sama dengan 1 ya. Jadi 1 dikurang 0,4 nih, sehingga hasilnya adalah 0,6. Baru kemudian kita bisa menentukan penurunan tekanan uap jenuhnya dengan cara fraksi mol tadi, fraksi mol zat terlarut dikali dengan P0 nya ya, atau tekanan uap jenuh air murninya, yaitu 150 ya, 150. Hasilnya adalah 90 mm air raksa, sehingga opsi jawabannya adalah yang B. Oke, jangan lupa bahwasanya sifat kualitatif larutan itu ada 4 ya, ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini merupakan materi kimia dasar spesifik tentang bentuk geometri. Namun soal ini mengandung bagian dari bilangan oksidasi ya, jadi ini merupakan soal campuran. Jadi sulfur dioksida merupakan zat atau senyawa kimia yang sering digunakan sebagai agen pemutih nih dalam industri kertas. Itulah kenapa kertas itu warnanya putih ya. Kira-kira dari keenam pernyataan ini manakah yang menggambarkan karakteristik dari molekul SO2? Oke, kita tahu bahwasanya sulfur dan oksigen itu merupakan golongan 6A ya, golongan 6A, yang mengindikasikan bahwa mereka merupakan golongan non-logam. Ketika non-logam ya, unsur atau atom non-logam bereaksi dengan sesama non-logam, maka jenis senyawa yang dihasilkan adalah senyawa kovalen, atau jenis ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Maka otomatis pernyataan yang pertama bernilai salah, seperti itu. Kemudian SO2 ya, SO2 di sini kalau kita mau menentukan bilangan oksidasinya, kita harus ingat bahwasanya oksigen itu terletak di golongan 6A, maka dia cenderung untuk membentuk ion dengan muatan negatif 2 atau memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Berarti supaya muatan totalnya ini sama dengan 0, maka berapakah bilok sulfur yang sesuai? Jawabannya adalah positif 4 ya. Jadi pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Kemudian jika pernyataan yang pertama dan kedua sudah, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga nih, bahwa bentuk geometri dari SO2 ini berbentuk linear. Sekarang kita coba gambarkan ya struktur kerangka dari SO2. Oke, S karena terletak di golongan 6A berarti dia memiliki 6 elektron valensi, seperti itu. Kemudian dia berikatan dengan 2 atom oksigen melalui ikatan rangkap, seperti ini. Dan jika kita perhatikan, bentuk geometri dari SO2 adalah bentuk V. Kenapa bisa bentuk V? Karena ada pengaruh dari yang namanya PEB. Jadi interaksi antara PEB dengan PEI, pasangan elektron ikatan pada sulfur dan oksigen, menyebabkan bentuknya menjadi bengkok seperti huruf V. Seperti itu, karena pada bentuk seperti ini molekul SO2 jauh lebih stabil dibandingkan ketika dia dalam bentuk linear, seperti itu ya. Itulah sebabnya kenapa bentuk geometrinya bentuk V, bukan linear ya. Karena kalau dalam bentuk linear dia tidak stabil. Kemudian terdapat satu pasangan elektron bebas pada atom pusat S, benar ya, kalau sesuai gambar benar, seperti itu. Atom pusat S memenuhi kaidah oktet. Nah, sekarang coba kita hitung berapa jumlah elektron total yang dimiliki oleh atom S. Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya ada 10 elektron. Hipervalensi namanya, melebihi kaidah oktet. Jadi dia tidak memenuhi kaidah oktet ya, karena jumlah elektronnya adalah 10. Seperti itu. Terdapat 2 ikatan rangkap pada sulfur dioksida. Ya benar ya, ada 2 ikatan rangkap 2 pada molekul SO2. Seperti itu. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan yang kedua, keempat, dan keenam untuk soal seperti ini. Kalau kalian masih masa kesulitan dengan topik tentang geometri, bentuk molekul, dan jenis ikatan, silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya nanti kakak akan buatkan video khusus untuk materi ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, berikutnya materi tentang termokimia, lebih spesifik tentang energi ikatan ya, bab kimia fisik. Di sini kita diberikan suatu reaksi penguraian amonia menjadi gas nitrogen dan gas H2. Kita diberikan data energi ikatan NN rangkap 3 sebesar 946 dan ikatan tunggal hidrogen dengan hidrogen sebesar 436. Dari reaksi penguraian ini diperoleh nilai perubahan entalpi sebesar 92 kJ. Yang ditanya adalah berapakah energi ikatan rata-rata untuk ikatan nitrogen dengan hidrogen. Oke. Yang pertama adalah kita gambarkan dulu nih struktur kerangka dari amonia, gas nitrogen, dan gas hidrogen. Oke, amonia itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Terurai menjadi N2 plus H2. Ingat ada koefisien 2 dan koefisien 3 untuk amonia dan untuk gas hidrogen. Oke. Kemudian kita ingat bahwasanya perubahan entalpi jika diberikan data energi ikatan, maka cara mencarinya adalah total energi ikatan rata-rata di reaktan dikurangi dengan total energi ikatan rata-rata di produk. Jadi kiri kurang kanan ya. Ini 92, oke. Ini 92 sama dengan 2 kali 3 karena terdapat 3 kali ikatan NH ya, seperti ini, dikurangi dengan 1 kali ikatan rangkap 3 NN ditambah 3 kali ikatan tunggal hidrogen-hidrogen. Jadi 92 sama dengan 6 dikali ikatan NH dikurangi dengan 946 ditambah 3 dikali 436, seperti ini ya. Jadi 92 sama dengan 6 kali ikatan NH dikurangi 2254, seperti itu. Maka 6 kali ikatan NH sama dengan 92 ditambah 2254 nih, hasilnya adalah 2346. Sehingga energi ikatan rata-rata NH adalah 2346 dibagi 6, hasilnya adalah 391. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Oke, masih semangat? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini berkaitan erat dengan stoikiometri. Oke, kimia dasar stoikiometri. Kita di awal diberikan massa suatu cuplikan sebesar 35 gram. Kita diberikan data reaksi kimianya, persamaan reaksi kimianya, dan sudah setara. Nah, pada reaksi ini didapati bahwasanya hasil akhir itu terdapat 25 gram Fe2O3, MR-nya sebesar 160. Yang ditanya adalah berapa persen kadar besi dalam cuplikan tersebut. Oke, ketika kalian berhadapan dengan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung mol dari Fe2O3, yaitu 25 gram dibagi dengan 160 gram per mol. Oke, jadi hasilnya adalah 0,15625 mol. Seperti ini. Tahap kedua adalah kita menentukan mol dari Fe. Caranya dengan perbandingan koefisien ya. Jadi koefisiennya Fe dibagi koefisien dari Fe2O3 dikali 0,15625 mol. Hasilnya adalah 2/1 karena 2 ya, dikali 0,15625. Hasilnya adalah 0,3125 mol.
Tahap ketiga, kita menghitung massa dari Fe di akhir reaksi ya, sehingga hasilnya adalah 0,3125 mol dikali dengan ARFE. Nah, data ARFE ini yang tidak diberikan di soal teman-teman ya, biasanya sih harusnya diberikan. Jadi ARFE itu adalah 56 gram per mol ya, jadi dikali 56 gram per mol, hasilnya adalah 17,5 gram seperti ini ya. Oke, tahap terakhir adalah kita menentukan kadar Fe dalam cuplikan dengan cara membagi 17,5 gram massa Fe yang kita dapati di akhir reaksi dibagi dengan massa cuplikannya dikali dengan 100%. Nah, jika kita perhatikan bahwasanya 17,5 ini merupakan separuh dari 35. Maka ketika 17,5 dibagi 35, hasilnya adalah 50%. Sehingga opsi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, demikian video pembahasan part kedua dari prediksi yang ke-8. Silahkan tonton video part pertama jika kalian belum menonton. Dan sampai jumpa di part selanjutnya ya untuk prediksi soal ke-8 ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!